Teh Tipa dipersilahkan. Ini sudah muncul? Ada Teh? Ya, suaranya terdengar jelas ya? Ada, terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali bersama teman-teman ya. Mungkin ada yang sebelumnya pernah ikut kajian juga di Soljannah, pas bagian saya pernah ketemu. Atau ada juga ini baru pertama kali. Ya sebelum perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Latifah nih seperti yang tertera di Zoom. Biasanya dipanggilnya Tifa, Tifa. Nah, aktivitas sehari-hari apa ya? Mengurus dua bocil yang lucu-lucu di rumah, ibu rumah tangga seperti biasa, punya 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri. Nah, insya Allah hari ini akan apa ya? Sharing ya. Sebetulnya sharingnya bersifat reminder bareng-bareng gitu. Maksudnya bukan ketika saya share ini, kita sama-sama belajar ya ibu-ibu ya. Kadang saya juga dari segi pengasuhan juga belum sempurna, tapi insya Allah saya ingin kita bareng-bareng reminding, ingat-ingat lagi tugas kita sebagai seorang ibu seperti apa, kemudian bagaimana sih kita kemudian merawat anak, memposisikan anak dalam diri kita, kemudian juga mengasuh anak sesuai dengan yang Allah ridhoi. Nah, ini kita sama-sama belajar. Nah, judul kajian kita kali ini kalau di flyer ya judulnya The Most Beautiful Trust, atau bahasa sederhananya amanah terindah ya. Nah, ibu-ibu, sebelum kita masuk ke materi, pengen nanya dulu deh ya, ibu-ibu semua, sebelum akhirnya memiliki anak ya, pas menikah dulu kan kemudian pasti ada perasaan pengen punya anak. Nah, apa motivasi terbesar ibu-ibu semua ketika mau memiliki anak? Apa alasan mau memiliki anak? Ada yang mau sharing kenapa ingin memiliki anak ya? Yang punya anak aja ya, yang masih jomblo belum berarti. Ada yang mau sharing? Ya, kenapa ya ingin memiliki anak? Boleh ya teman-teman komentar sambil saya ini screen-nya. Iya, boleh. Kalau kebanyakan kayaknya klise banget ya Teh, kenapa ingin memiliki anak? Karena ingin melengkapi kebahagiaan dalam rumah tangga. Iya benar-benar. Kayaknya ini ya sepi ya kalau nggak ada anak tuh cuman berdua aja, di rumahnya ramai gitu ya. Banyak sih ya, memang akhirnya kalau misalnya kita udah menikah gitu ya, terus belum punya anak kok kosongnya agak lama. Ini kan langsung bertanya-tanya, "Ih, kok aku nggak punya anak ya? Oh kayaknya sepi banget ya." Belum lagi kalau ditanyain sama orang-orang, "Udah isi belum? Udah isi belum?" Gitu ya, pasti banyak yang nanya, "Udah isi belum? Udah isi belum?" Nah, tapi sebetulnya kita harus tanyakan dulu ke dalam diri kita, sebenarnya kita tuh kenapa sih mau punya anak? Padahal kan kalau dipikir-pikir ya Bu ya, punya anak tuh capek loh, gitu. Hamilnya ya mabuk, muntah-muntah, kemudian melahirkannya sakit, harus menyusui, begadang, belum tentu nanti udah gedenya nurut ya, udah gedenya banyak tingkahnya Masya Allah gitu. Terus harus mengeluarkan biaya yang sangat besar, pasti harus kita punya motivasi. Makanya kalau orang-orang barat ya mungkin flashback ke beberapa minggu lalu, itu kalau kita pakai hitung-hitungan, sebetulnya ngapain sih punya anak gitu, mending child free aja, ya nggak sih? Kayak orang-orang, karena buat apa sih punya anak, ngabis-ngabisin uang gitu kan, bahkan sampai ada salah satu influencer yang hitung-hitung tuh bisa sampai berapa miliar gitu satu anak gitu. Kayaknya lebih baik nggak punya anak deh ya daripada punya anak. Kenapa? Karena menyusahkan gitu. Nah mungkin ada juga yang berpikir seperti itu, tapi Masya Allah, Alhamdulillah kita
kemudian dikasih oleh Allah anak, dan kemudian akhirnya bisa merawat anak tersebut. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa, dan di antara kita juga mungkin memiliki alasan ini ya, kenapa kita ingin memilih anak. Pertama, status sosial. Status sosial tuh maksudnya gimana? Malu kalau misalnya nggak punya anak gitu, udah ditanyain sama mertua, udah ditanyain sama orang tua gitu kan ya, masa udah nikah sekian lama belum punya anak, malu. Atau misalnya investasi di masa tua, supaya apa? Investasi di masa tua teh maksudnya supaya nanti kalau misalnya apa namanya, sudah tua ada yang merawat ya, supaya kalau misalnya udah tua rumah nggak sepi dan sebagainya. Atau misalnya supaya rumah kita ramai, nah tadi kata Teh Uti ya, apa ya, ya pelengkap kebahagiaan dan sebagainya. Nah, tapi sebetulnya kalau dalam Islam sendiri, anak itu gimana sih? Apakah kita boleh memiliki alasan seperti itu? Nah, sebetulnya kalau misalnya ditanyakan boleh atau enggak, ya boleh-boleh aja gitu. Tapi sebetulnya ada motivasi yang sebetulnya lebih mulia dan lebih besar ketika kita mau memiliki anak. Yang kalau kita memiliki anak dengan motivasi itu, maka ketika kita ada ujian, ada cobaan, ada kesulitan dalam mengurus dan mendidik anak, setidaknya kita akan menjadi lebih kuat lagi karena memiliki motivasi itu. Apa itu motivasinya? Nah, hadis ini. Hadis bahwasannya Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Nah, di sini ada doa anak yang soleh, gitu ya. Nah, kalau kita motivasinya insya Allah seperti ini, Bu, maka ketika kita menghadapi cobaan, ujian, kesulitan, maka ingat lagi, oh, saya ini punya anak kenapa sih? Gitu. Buat apa saya punya anak? Oh, saya ini memiliki anak supaya apa? Supaya kelak ketika anak saya menjadi anak yang solih, maka doanya akan sampai. Gitu ya, Bu ya. Nah, kebayang Bu, doa anak yang solih itu ketika kita meninggal, ia akan terus ngalir. Hari kita makan ya, mau sedekah jariah. Dah kayaknya kalau dari segi harta mah nggak berlimpah-limpah banget ya Bu ya, dan nggak semua dari kita juga diberikan kelapangan rezeki yang begitu banyak oleh Allah. Paling juga sedekah juga cuma bisa seadanya gitu ya. Dari segi ilmu juga kita masih banyak belajar. Nah, di sini Allah memberikan kita kesempatan untuk akhirnya bisa masuk surga lewat jalan yang lain gitu. Bisa punya rekening amal pahala yang unlimited lewat jalur yang lain. Yaitu apa? Allah memberikan kita anak gitu ya. Jadi Allah memberikan kita anak itu secara tidak langsung adalah bentuk kasih sayangnya Allah untuk apa? Supaya kita nanti endingnya ketika kita meninggal kita punya rekening bank pahala unlimited gitu. Nah, usahakan ketika kita saat ini memiliki anak, usahakan pula ketika kita punya anak motivasinya tuh ini. Kalau motivasinya belum ini, tanamkan ini gitu. Masalah nanti dia akan balik modal dalam tanda kutip, nauzubillah, bukan balik modal yang gimana-gimana, maksudnya nanti dia akan merawat kita di masa tua, masalah itu rumah akan ramai, masalah nanti kita bisa status sosial yang membanggakan mertua dan sebagainya, itu mah efek samping dari kita memiliki anak, itu mah efek aja, efek kita punya anak. Karena kalau misalnya motivasinya gini, saya motivasinya punya anak itu supaya bisa balik modal, supaya nanti sekarang saya kerja, kalau saya udah tua dia yang kerja untuk saya. Misalnya gitu ya. Nah, kan masalahnya kita nggak tahu anak kita ke depannya seperti apa ya, Bu. Kita nggak tahu Allah rizkikan anak kita akan menjadi orang yang seperti apa, orang yang kaya ataupun yang gimana. Kalau seperti itu nanti malah akhirnya kita sendiri kecewa. Nah, makanya kita luruskan niat, kita mengurus anak itu dalam rangka apa? Mendapatkan ridho pahala dari Allah dalam rangka apa? Tabungan akhirat unlimited nanti. Seperti itu. Nah, di sini dalam Islam anak itu punya kategorinya, Bu. Gitu. Ada beberapa kategori atau kedudukan anak dalam Islam. Ada 4 ya. Sebentar. Ya, anak itu posisinya ada 4 ya, Bu. Ada yang pertama, anak sebagai perhiasan. Nah, di sini dalam surat Al-Kahfi dikatakan, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik
pahalanya di sisi Tuhanmu dan serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi dalam Islam itu ada anak itu sebagai perhiasan. Kerasa ya Bu ya, anak itu menjadi pelengkap kebahagiaan. Anak itu menjadi sesuatu yang disenangi. Apalagi kalau lucu-lucu, cantik-cantik ya, gemes gitu kan, menjadi apa ya? Pelengkap kebahagiaan gitu. Kalau kita bawa juga senang, pokoknya pelengkap kebahagiaan kita. Rasanya kalau nggak ada anak tuh ada yang kurang gitu. Nah, anak itu sebagai perhiasan. Nah, ini dalam Al-Qur'an juga, dalam surat Al-Imran dikatakan dijadikan indah pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dan jenis emas dan sebagainya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Nah, di sini tadi dikatakan memang Allah pun memberikan rasa ini suara apa ya? Allah pun memberikan rasa cinta kita kepada anak. Itu, dan anak itu memang apa ya, sebagai perhiasan dalam kehidupan dunia. Perhiasan itu kan bisa banyak ya Bu ya, bisa harta, kalau di sini kuda-kuda pilihan, kalau kita mah mobil gitu ya, binatang ternak, sawah, ladang, kalau kita mah meureun ada yang punya apartemen ya, ada yang punya tanah. Nah, itu kan perhiasan. Nah, anak pun dalam Al-Qur'an yang memang Allah sampaikan, ada kalanya dia bisa menjadi perhiasan sesuatu yang kita senangi, gitu. Nah, tapi masalahnya adalah terkadang ketika kita akhirnya meletakkan anak itu sebagai perhiasan semata, jadinya jatuhnya adalah khawatir bisa melalaikan kita dari Allah. Nah, ini di dalam Al-Qur'an itu disampaikan dalam surat Al-Munafiqun ya, mana? Iya, Al-Munafiqun, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, ini terkadang karena saking cintanya kita terhadap anak ya, sampai akhirnya membuat kita lalai dari mengingat Allah. Jadi waktu saya kajian itu ya dikatakan ada yang namanya arbab. Arbab itu apa Bu? Arbab itu tandingan kecintaan. Nah, tandingan kecintaan itu gini. Jadi Allah itu kan memberikan kita rasa sayang terhadap anak ya Bu ya. Nah, tapi terkadang rasa cinta kita itu terlalu berlebihan. Sampai apa? Rasa cinta kita ke anak itu melebihi rasa cinta kita kepada Allah. Nah, itu hati-hati, itu namanya anak-anak bisa menjadi arbab, tandingan cinta kepada Allah. Dan kalau sudah menjadi tandingan, biasanya nanti dia akan melalaikan. Melalaikannya dari apa? Dari taat, dari mengingat sama Allah. Gara-gara anak. Jadi apa ya, nggak sholat misalnya, gara-gara anak, kemudian akhirnya, oh kayaknya aku nggak mau kajian deh, soalnya riweuh ya gitu, kayaknya anak dulu deh kasihan gitu kan ya, atau misalnya gara-gara anak, jadi banyak amanah terlalaikan. Jadi karena anak akhirnya kemudian banyak yang akhirnya terlalaikan dari mengingat Allah, terlalaikan dari ibadah, bahkan nauzubillah sampai kemudian akhirnya kita bermaksiat. Contoh misalnya karena anak kita jadi berani mengambil harta yang haram. Nah itu hati-hati. Kadang-kadang pas masih single mah nggak berani ya melakukan kemaksiatan, tapi karena anak aku tuh melakukan ini, misalnya kerja yang haram teh ya demi anak-anak aku, terserahlah kumaha Allah we, pokoknya aku mah demi anak-anak aku akan melakukan apapun caranya untuk membahagiakan anak-anakku misalnya. Nah itu nggak boleh. Nah itu hati-hati, anak-anak nanti akan menjadi bukan menjadi perhiasan lagi ya, nanti akan saya jelaskan di selanjutnya, bisa menjadi fitnah ketika anak-anak membuat kita bermaksiat kepada Allah. Gitu. Nah, kemudian ada juga dalam Al-Qur'an dijelaskan anak itu bisa menjadi ujian. Gitu ya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan di sisi Allah dan di sisi Allah pahala yang besar. Sebagai ujian kerasa ya Bu ya, bisa jadi anak itu menjadi sumber stres kita gitu ya, kelelahan gitu ya, pusingnya kita, kemudian apalagi apa ya, bisa jadi kan ketika kita memiliki anak pengeluaran lebih besar, harus mencari nafkah lagi dan sebagainya, atau juga tingkah lakunya yang masya Allah gitu ya, luar biasa gitu. Kalau kata mama saya begini, anak itu cenah kalau misalnya masih kecil capeknya itu fisik ya, tapi kalau misalnya sudah besar capeknya itu hati gitu ya. Dan kalau dipikir iya benar ya gitu.
memang ternyata ujiannya seperti itu. Anak kalau masih kecil ujiannya tuh kita capek fisik, bangun, begadang, ngurusin mandi apa segala macem. Tapi udah besar bisa jadi lelahnya tuh di hati ketika dia mulai membangkang, melawan, berdebat, dikasih tahu nggak nurut dan sebagainya. Nah, itu adalah sebagai ya ujian. Dan di sini dikatakan di sisi Allah itu adalah pahala yang besar. Allah berikan apa ya, kabar gembira, di balik itu adalah pahala yang besar. Gitu. Nah, di sini kadang-kadang tadi karena anak itu sebagai ujian, bisa jadi misalnya kita menyekolahkan anak sekarang dengan kondisi yang luar biasa, uang ya, maksudnya apa ya, biaya sekolah mahal gitu kan ya, dan sebagainya lah. Akhirnya kita berusaha kalau misalnya nggak kuat iman, akhirnya malah terjerumus kepada kemaksiatan. Atau misalnya muncul rasa-rasa ketakutan di dalam diri kita, takut tidak bisa menafkahi anak, takut tidak bisa menghidupi anak. Nah, di sini Allah mengatakan, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Ya, Kamilah yang akan beri rizki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh adalah suatu dosa yang besar. Nah, ini juga menjadi motivasi bagi kita ya, bagi yang misalnya mungkin di luar sana, duh aku nggak punya anak deh, biayanya besar. Nah, yakin bahwasannya Allah lah yang akan memberi rizki ketika kita memiliki anak. Nah, ini anak kadang-kalanya bisa menjadi ujian gitu. Sebagaimana ada kisah ya di zaman Rasulullah, seorang orang yang sangat miskin ya. Saya lupa zaman Rasulullah apa zaman kali ada ibu-ibu pengemis membawa 2 anak gitu ya. Kemudian diberikanlah kurma oleh saya lupa Rasul atau sahabat. Nah, ibu itu kan mau makan, tapi karena anak-anaknya mau makan, gitu ya, akhirnya si kurma itu diberikan kepada anaknya dan ibu itu kelaparan. Nah, kemudian dikatakan bahwasannya sesungguhnya ibu itu, anak-anak itu akan menjadi apa ya, halang dari neraka. Nah, dikatakan ya bahwasannya bisa jadi dikala ujian-ujian yang menerpa kita melalui anak itu bisa adalah wasilah kita untuk akhirnya bisa terhindar dari api neraka. Ada juga kan hadis-hadis bahwasannya kalau misalnya kita bisa untuk anak perempuan ya bisa membesarkan 2 anak perempuan menjadi anak-anak yang soleh, sesungguhnya dia akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka dan sebagainya lah. Jadi memang posisi anak tuh bisa menjadi ujian. Nah, di sini ada juga anak sebagai musuh, Bu. Ya, anak sebagai musuh. Nah, orang mukmin sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh, maka bagimu berhati-hatilah kepada mereka. Yang menjadi musuh tuh yang kayak gimana, Bu? Orang yang justru dia bisa jadi orang-orang yang sangat anak-anak yang berlawanan, zubillah. Misalnya kita salih, tapi anaknya malah justru ahli maksiat. Dia menghalang-halangi dakwah, menyuruh kepada kemaksiatan, apa ya? Menyeru kepada gaya hidup orang-orang yang jauh dari Allah. Nah, ini banyak Bu yang seperti ini. Orang tuanya solih, tapi bisa jadi anaknya berkebalikan. Atau contohnya kalau zaman Nabi itu Nabi Nuh, Nabi Nuhnya menyuruh kepada Allah, anaknya nggak mau malah berhala. Nah, itu kan jadinya musuh ya Bu. Gitu. Sekalipun anak, tapi dia bisa menjadi musuh. Itu atau misalnya ada cerita, saya baca di buku mana ya? Oh, di bukunya Iwan Janur kan di Arab itu ada seorang anak perempuan dari keluarga yang Muslim di Uni Emirat orang Arab ya Bu ya. Dia malah menjadi pilot yang pilot itu menghancurkan atau membunuh anak-anak Muslim. Padahal si pilotnya teh Muslim. Tapi dia mempiloti pesawat jet yang menghancurkan atau membunuh anak-anak Muslim. Saya lupa di Timur Tengahnya di Syria atau di mana saya lupa. Nah, itu contoh anak menjadi musuh. Orang tuanya taat sama Allah, tapi anaknya malah dia berpaling dari Allah dan malah bisa jadi menyuruh kepada kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini menjadi PR bagi kita, Bu. Nah, sebelum yang keempat, saya mau highlight yang kedua sama yang ketiga, Bu. Anak sebagai ujian dan musuh. Nah, anak sebagai ujian dan musuh itu penyebabnya ada 2. 1, Allah memang ingin memberikan pahala kepada orang tua itu dengan memberikan anak-anak itu sebagai ujian.
menaikkan derajat orang tua dengan memberikan anak-anak yang mau sebagai ujian, sebagai musuh. Penyebab ada muncul anak kedua, ketiga ini. Tapi juga bisa jadi kenapa anak itu bisa sebagai musuh, ujian bahkan sebagai musuh, itu bisa jadi karena memang bukan Allah yang ngasih, ya kita yang menyebabkan itu terjadi. Akibat apa? Akibat dari kelalaian kita dalam pengasuhan. Kesalahan kita dalam pengasuhan, ketidaksinkronan kita dengan pengasuhan, salah mengambil metode pengasuhan bukan dari Islam tapi pakai yang lain. Sehingga anak yang seharusnya menjadi perhiasan atau nanti yang keempat, yaitu sebagai qurrata a'yun, malah berbalik anak menjadi musuh. Dan ini gak sedikit ya Bu orang tua yang kemudian akhirnya mengalami ini, orang tuanya solih tapi anaknya kebalikannya. Dan ini jangan sampai terjadi kepada kita, na'udzubillahi min dzalik. Nah, terus yang keempat adalah anak sebagai penyejuk pandangan atau qurrata a'yun. Nah, beda Bu kalau tadi kan pertama perhiasan, kedua ujian, ketiga tadi apa teh? Musuh. Nah, ini empat nih penyejuk pandangan. Penyejuk pandangan teh bukan sekadar perhiasan aja, Bu. Bukan hanya sebatas oh cantik, lucu, gemes ya, tapi lebih daripada itu. Dia itu kalau kita ngelihat tuh Bu hati adem. Ya hati adem, tenang gitu. Nah, di sini kalau kita lihat dalam surat Al-Furqan, ulama tafsir itu menafsirkan bahwasanya dimaksud dengan qurrata a'yun itu adalah anak-anak yang sholih, taat kepada orang tua, taat kepada Al-Qur'an, berbakti kepada orang dan bermanfaat bagi sesama. Nah, ini makanya di dalam Al-Qur'an kan ada doanya ya, Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Jadi doanya orang tua muslim itu bukan ya Allah jadikan anakku anak yang sukses, bukan hanya itu saja, tapi apa? Ya Allah jadikanlah keturunan kami sebagai penyenang hati. Penyenang hati itu apa? Anak-anak yang kemudian akhirnya sholih dan taat kepada orang tua. Nah, ini tentu saja nomor 4 ini yang kita inginkan. Jangan sampai anak kita hanya menjadi nomor 1, ya yang tadi perhiasan saja, atau bisa menjadi ujian, bahkan nanti malah menjadi musuh. Nah, ini jangan sampai. Nah, makanya untuk akhirnya mewujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, itu butuh usaha. Ya, nggak bisa dia muncul ya. Atau misalnya orang tuanya soleh otomatis anaknya soleh, oh enggak, karena iman itu nggak bisa diwarisi, perlu ada usaha besar bagi kita untuk akhirnya mewujudkan itu, dan itu memang sulit gitu. Makanya di sini kita sama-sama reminding ya Bu ya, tadi kata Teh Uti di awal-awal, kita kan kadang sering ya keceplosan ke anak gitu ya, berlaku tidak maaf ke anak, zalim dan sebagainya. Bisa jadi memang karena kita memposisikan anak itu bukan sebagai apa ya hanya sebatas tadi perhiasan aja, atau kita ngerasa anak tuh milik kita banget gitu ya, padahal bisa jadi ya bukan bisa jadi, padahal bukan seperti itu. Nah, kita harus punya mindset anak itu adalah amanah yang endingnya nanti kita pengen anak itu sebagai qurrata a'yun dan sumber rekening bank pahala kita nanti di akhirat. Nah, di sini dikatakan anak adalah amanah besar. Ya, amanah Bu. Kebayang ya, amanah itu kan artinya titipan, ya titipan besar. Nah, ini di sini ada hadis muttafaqun alaihi, artinya hadisnya sahih ya Bu. Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian adalah bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang pemimpin adalah penggembala dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang laki-laki adalah penggembala bagi keluarganya dan dia bertanggung jawab atas gembalanya. Seorang wanita adalah penggembala di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya. Nah, anak itu di bawah tanggung jawabnya siapa Bu? Di bawah tanggung jawabnya istri dan suami, dua-duanya ya, nggak cuma istri doang, tapi suami juga. Nah, kelak dikatakan nanti kita akan ditanya di hadapan Allah tentang gembalaan kita. Nah, di akhirat itu ditanya, Bu, kamu sudah menunaikan hak-hak anak itu apa aja? Nanti kita bahas ya hak-hak anak. Bagaimana pengasuhannya gitu ya?
Nah, jangan sampai khawatir di akhirat nanti kita teh dari segi amalan ibadah teh banyak ya, tapi begitu memasuk surga teh ditahan lagi. Kenapa? Karena ada anak yang menanti kita di belakang. Kenapa? Ya Allah, dulu orang tuaku zalim kepadaku. Ya Allah, dulu orang tuaku tidak mengajarkan aku tentang agama. Ya Allah, orang tuaku dulu begini, 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 begini. Dan jangan sampai kayak gitu ya Bu ya. Nah itu nanti salah satu definisi anak menjadi musuh teh. Nah itu di akhirat ulama itu menjelaskan nanti di akhirat kelak akan ada anak-anak yang menjadi musuh orang tuanya, di mana orang tuanya itu akan diseret karena anaknya. Anaknya itu nuntut ke Allah, ya Allah ini anaknya orang tuaku tuh nggak mengajarkan aku, orang tuaku tuh begini begini begini. Akhirnya orang tuanya justru malah disiksa karena memang lalainya tanggung jawab orang tua tersebut terhadap anaknya. Nah, ini harus senantiasa kita apa ya Bu ya, diingat gitu. Karena kalau nggak selalu diingat, kalau pengalaman saya kalau lupa gitu, kalau ini teh amanah, titipan dari Allah suka keceplosan, suka kelewatan, suka akhirnya lupa, lepas kendali, ya akhirnya ngasuh teh pakai insting gitu ya, pakai hawa nafsu gitu, bukan pakai ilmu. Ya, ini harus kita ingat bahwasanya amanah anak itu amanah punya Allah, anak tuh punya Allah, bukan punya kita. Kebayang ya kalau barang amanah tuh kayak barang pinjaman. Kalau kita dipinjemin sama Allah, akhirnya baliknya juga harus sama kan. Allah titipkan kita anak kita dalam kondisi A, kita harus balikinnya dalam kondisi A. Emang Allah memberikan kita anaknya dalam kondisi seperti apa? Nih, di sini dikatakan anak itu dilahirkan di atas fitrah. Allah itu memberikan anak kita Bu dalam keadaan fitrah. Dalam fitrahnya itu apa? Fitrah itu artinya dalam keadaan dia taat atau cenderung kepada Allah, cenderung mau beribadah kepada Allah. Jadi Bu, anak itu Allah berikan kepada kita itu bukan dalam keadaan kertas kosong. Beda ya, kalau di teori psikologi itu kan dikatakan apa sih konsepnya? Tabula rasa. Anak itu seperti kertas putih. Nah, tapi dalam Islam anak itu bukan seperti kertas putih, tapi anak itu Allah beri dalam keadaan sudah ada kecenderungan dalam ketaatan. Kecenderungan untuk taat, kecenderungan untuk beribadah, kecenderungan suka dalam hal kebaikan. Nah, karena anak itu adalah amanah, Allah itu sudah memberikan kita anak beserta dengan kecenderungannya dalam kebaikan. Dia suka taat, dia menghamba kepada Allah, dia suka dengan kebaikan. Nah, tugas kita adalah sebagai orang yang dititipi amanah, sebagai orang yang diberi barang pinjaman adalah merawat supaya nanti kalau kita kembalikan anak kita kepada Allah, atau kita tinggalkan anak kita di kehidupan dunia ini, anak itu dalam keadaan masih yang sama sebagaimana Allah memberikan kepada kita. Kebayang nggak maksudnya? Jadi maksudnya itu kalau dulu anak Allah kasih kecenderungan dia untuk kebaikan, cenderung untuk taat, cenderung untuk baik. Nah, jaga itu sampai waktunya dia balik, sampai akhir-akhirnya dia tetap suka dengan kebaikan, taat dengan Allah, dan sebagainya. Caranya gimana? Ya kita kenalkan dengan Allah, kita hindari dia dari hal-hal yang merusak, kita contohkan dia bagaimana berakhlakul karimah, kita contohkan dia bagaimana menjadi hamba yang baik. Nah, masalahnya kadang-kadang kita nggak sadar Bu, kita teh justru adalah orang pertama yang merusak fitrah anak kita. Apa contoh gadget? Ya, Allah tuh udah ngasih kecenderungan anak tuh untuk belajar, fitrah belajar. Kalau Ustadz Harisanto saya tuh bilang adanya fitrah belajar. Allah itu udah ngasih anak tuh fitrah belajar, dia tuh suka untuk mengeksplorasi hal baru. Tapi apa? Malah kita hancurkan fitrah belajar dia dengan apa? Dengan dikasih gadget yang lama, anteng ya Bu ya, nggak mau eksplorasi, nggak mau belajar. Gitu. Apa sih namanya? Anak itu suka dengan kebaikan. Kita suka dengan kebaikan, kasih sayang, kelembutan, tapi kita hancurkan fitrah itu dengan apa? Sikap kita yang kasar. Akhirnya apa? Anak belajar untuk kasar. Anak belajar untuk tidak menghargai orang lain. Gitu ya. Ya itu maksudnya banyak dari kita yang kemudian tidak merasa ini tuh dari Allah, akhirnya ya udah los aja, ngedidik anak tuh kayak ya udah gitu. Terserah saya mau kayak gimana, padahal
kalau kita renungi, ya ini anak itu adalah amanah besar dari Allah yang kalau Allah kasihnya segini, harusnya nanti kita balikannya tuh sama, bahkan harusnya lebih baik lagi. Atau Allah kasih anak kita tuh dalam keadaan sehat, sempurna, tapi kita rusak anak-anak kita dengan apa? Dengan makanan yang nggak sehat, gitu ya Bu ya. Dengan asupan gizi pemikiran yang nggak sehat, sehingga khawatir malah ketika kita kembalikan dia kepada Allah, malah justru lebih baik, lebih buruk dari ketika Allah menitipkannya kepada kita. Nah ini harus kita rawat. Mendidik anak itu adalah tugas besar, merawat fitrah anak. Nah jangan sampai karena kita kurang ilmu, salah treatment, atau kurang zikir kepada Allah, akhirnya yang harusnya kita merawat fitrah, bukan merawat fitrah, tapi malah merusak fitrah anak. Gitu. Ya, ini tugas besar bagi kita Ibu, ini harus senantiasa di reminding. Makanya kalau saya tuh kalau misalnya udah habis marahin anak tuh, ya Allah rasanya tuh kayak sedih gitu ya, langsung minta maaf sama anak. Kalau habis marahin anak, sekalipun yang salah teh anak ya, meren ya nggak apa-apa, kita yang minta maaf karena ini titipan Allah gitu. Anak teh kan ada kecenderungan untuk taat, cuman dia teh akalnya belum sempurna. Nah karena akalnya belum sempurna, kita yang ngarahin gitu, kita yang ngarahin supaya nanti di fitrah taatnya ada, akalnya sempurna, dipadukan itu berdua, ya jadilah dia muslim yang taat. Gitu sebenarnya. Nih ada iklan-iklan. Nah. Kemudian, nah ikhtiar kita untuk mewujudkan anak yang saleh. Nah ini perlu ikhtiar Ibu. Merawat fitrah anak ini perlu ikhtiar. Nggak bisa pakai insting. Nggak bisa pakai perasaan. Ada ilmunya. Kenapa? Karena kalau pakai insting perasaan, itu tidak ada bedanya dengan, apa Bu? Agak kasar ya, maaf, kayak binatang. Binatang itu merawatnya apa? Pakai insting aja kan, ya udah gitu aja. Tapi kita ini sedang merawat titipan Allah, yang Allah itu ingin manusia ini tuh menjadi khalifah fil ard. Ya, kan dikatakan ya di surat Al-Baqarah itu, manusia itu tugas besarnya sebagai apa tuh? Khalifah di muka bumi ini. Sebagai apa? Pemimpin di muka bumi ini. Nah Allah teh ingin anak yang dititipkan Allah kepada kita itu dididik supaya kelak nanti pribadinya itu bisa menjadi pemimpin di muka bumi, bukan sebagai perusak. Nah masalahnya sekarang itu kan banyak orang-orang yang udah tinggi-tinggi, udah besar, tapi jadi perusak. Nah jangan sampai kita seperti itu. Kita didik anak kita menjadi khalifah fil ard. Nah ikhtiarnya apa Bu? Yang pertama, tentukan visi misi keluarga. Ini penting. Kenapa penting? Karena kalau kita nggak punya visi misi keluarga, kita akan bingung. Ini arah pendidikan anak gimana? Anak sekolahin di mana ya? Anak aku mau nanti udah gede, yang mau ditekaninnya science-nya atau hafiz Qur'annya atau apanya gitu. Kalau kita nggak punya visi misi Bu, nanti kita akan ngikutin yang trending aja. Ya, yang lagi trending misalnya sekarang kalau dulu misalnya Montessori, oh pendidikan ala Montessori ikut. Oh sekarang lagi tren Hafiz anak usia dini ikut ya. Nanti ada lagi apa lagi? Ahli hadis ikut lagi. Ya nanti ada lagi tren baru namanya Charlotte Manson ikut lagi. Jadi nggak punya arah. Nah ini jangan sampai kayak gini. Harus ditentukan visi misi keluarga sehingga kita punya patennya, punya arahnya. Kita bisa apa ya namanya? Ketika kita dihadapkan sama ilmu parenting begitu banyak, kita bisa milih mana yang bisa diambil, mana yang enggak. Nah, ini dulu. Visi keluarga itu apa sih? Apakah kita yang nentuin atau dari Allah? Nah, ternyata kalau untuk visi, Bu, itu Allah sudah apa ya? Islam sudah ada arahannya. Nah, apa visinya? Nah, ini surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia yang batu. Nah, visi keluarga muslim itu ada dua. Masuk bersama-sama ke dalam surga. Yang kedua, terhindar dari neraka. Jadi visinya keluarga mukmin itu, Bu, masuk ke dalam surga, tapi bukan hanya masuk ke dalam surga aja, dia juga terhindar dari neraka. Karena kalau masuk surga doang, bisa aja masuk surga tapi masuk neraka dulu gitu ya. Cemplung dulu di neraka. Nah ini enggak. Visi misinya keluarga muslim itu dia masuk surga dan terhindar dari neraka. Ini harus kita apa sih namanya?
Ingat. Nah, karena visinya itu masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka, akhirnya ketika kita mau memberikan keputusan kepada anak, kita akan selalu bertanya. Misalnya gini, ada metode parenting ini. Metode parenting ini bisa mendekatkan anak kita ke Allah nggak ya? Gitu. Metode parenting ini cocok nggak ya ke dalam keimanan anak? Gitu. Atau kita mau masuk sekolah, mau masukin anak ke sekolah ya. Kira-kira kalau anak kita masuk ke sekolah ini imannya selamat nggak ya? Gitu. Jadi bukan hanya sekedar pertimbangan oh ini bagus sekolahnya, prestis nih, akreditasinya A, apalagi ini anak-anak nih yang masuk sini tuh rata-rata nanti jebolannya misalnya ke universitas ternama lah, wah ini alumninya nih orang-orang hebat, bukan itu Bu. Jadi apa ya, kalau kita punya visi misi itu kita itu memilih metode parenting ataupun sekolah ataupun guru yang akan mumpuni atau mendukung agar anak-anak kita bisa masuk surga dan terhindar dari neraka. Nah, seperti itu. Jadi ini harus diperhatikan. Visi misi keluarga tentukan. Nah, ini siapa yang menentukan visi misi keluarga? Kalau visi tadi Allah, nanti kalau misi keluarga itu ayah dan ibu. Nah, tadi ini visi ya, masuk ke surga dan mereka tuh visi. Nah, nanti misi itu ini yang yang meluruskan atau yang membuat itu ibu dan ayah. Misi keluarga itu apa? Mimpi besar yang ingin dilakukan keluarga. Maksudnya apa? Nah gini, tadi kan visi itu masuk ke surga dan terhindar dari neraka. Pengen masuk ke surga. Nah misi itu apa? Kita masuk surganya lewat mana ya? Nah itu misi. Aku pengen anak-anak aku itu masuk ke surganya lewat misalnya hafiz Quran. Dan itu berbeda-beda setiap keluarga. Oh enggak, kalau aku mah keluarga aku maksud surganya bukan dari jalur hafiz Quran, tapi misalnya dari saintis yang memang berdedikasi untuk umat. Oh, kalau aku mah enggak teh. Misalnya dari segi pengen anak-anakku tuh menjadi pengusaha yang gemar berinfak, hartawan dermawan gitu loh. Nah, misi keluarga tuh ini, kita harus punya misi. Pengen keluarga kita ini masuk surganya jalur apa? Jalur jadi ulama, jalur hafiz Quran, jalur pengusaha, jalur dokter, pendidik dan sebagainya. Nah, itu harus dibuat. Nanti kita tuh kalau punya gambar itu kebayang. Misalnya mau masukin anak sekolah, yang mana ya? Karena kan sekolah Islam juga banyak ya. Oh, kalau sekolah ini teh dia fokusnya di tahfiz. Oh, kalau sekolah ini fokusnya di kepemimpinan. Oh, kalau sekolah ini fokusnya misalnya di adab. Nah ini bisa, kita nggak ngambang Bu, nggak semua ilmu itu diserap gitu. Kenapa? Karena kita punya patennya sendiri gitu. Nah mimpi ini usahakan adalah mimpi yang terkait dengan kebermanfaatan kepada umat gitu. Jadi karena apa? Memiliki anak itu bukan soal biologis tapi soal ideologis gitu ya. Semakin banyak anak yang kita hasilkan dan dia bermanfaat untuk umat, maka semakin banyak pula pahala yang kita dapat. Nah, bayangkan ya betapa beruntungnya Ibunda Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu karyanya banyak, Bu. Saya tuh pernah baca, Imam Syafi'i itu kenapa memang akhirnya bisa sampai secerdas itu karena ibunya memang rajin membacakan hadis. Rajin membacakan hadis ke Imam Syafi'i. Jadi wajar. Ibunya juga luar biasa. Ibunda Imam Malik juga. Jadi Ibunda Imam Malik itu ibunya itu memang suka mengkondisikan anak itu untuk senantiasa datang ke majelis ilmu, dirapihkan, dibersihkan, disisiri yang rapi, dipakein pakaian terbaik, disuruh pergi ke majelis-majelis ilmu. Ada juga Ibunda Salahuddin Al-Ayyubi. Tahu ya Bu, Salahuddin Al-Ayyubi itu penakluk Baitul Aqsa, Palestina. Jadi dulu Palestina itu sempat dikuasai oleh tentara salib. Nah, yang membebaskannya lagi ke dalam pangkuan Islam itu namanya Ibu Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Ibu Salahuddin Al-Ayyubi ini dari sebelum nikah malah dia sudah memimpikan ingin punya anak yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Bahkan sampai nyari suami yang pengen anaknya jadi pembebas Baitul Maqdis. Gitu. Jadi ya harus ambis Bu. Ambisnya itu bukan dari segi nanti pengen punya anak yang dia asetnya berapa miliar gitu. Enggak kayak gitu, tapi lebih ambis ke anaknya itu dia bermanfaat untuk umat. Nah, itu harus ambisius.
Dan memang seperti itu, kalau punya anak harus ambis, nggak boleh mimpinya cetek-cetek. Nah, gini, motivasi kita harus ambisius itu dari mana nih? Dari Al-Furqan. Dikatakan dalam doa yang tadi saya pernah baca di depan, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Nih, di bold ya Bu sama saya, imam bagi orang yang bertakwa. Bu, doa di sini teh Bu ya, bukan doa ya Allah jadikanlah kami orang yang bertakwa. Tapi apa? Imam bagi orang yang bertakwa, pemimpin bagi orang yang bertakwa. Berarti Allah teh pengen kita teh berdoanya tuh bukan sekedar jadi orang yang bertakwa, tapi jadi pemimpinnya orang bertakwa, gitu lah Bu. Berarti kan bertakwanya berkali-kali lipat gitu. Nah, doa ini teh menjadi apa ya? Motivasi kita kalau berdoa ataupun bermimpi itu harus ambis, harus tinggi, sekalipun kayaknya nggak mungkin. Kayak ya Allah kayaknya jauh gitu ya, tapi ya Allah mimpikin apa ya, doain aja dulu, bermimpi aja dulu gitu. Nah kayak misalnya saya kenapa kasih nama anak Khalid gitu ya, karena pengen Khalid teh seperti Khalid bin Walid yang nanti tuh dia menjadi pasukan pembebas Al-Aqsa gitu. Sekalipun ketika Khalid lahir itu kayaknya jauh banget yang entah kapan gitu ya, kalau kita lihat juga entah kapan kita tuh bisa membebaskan Al-Aqsa, nggak tahu kapan gitu ya, tapi ya pokoknya bermimpi dulu deh gitu, mimpi dulu kelak nanti Khalid teh anak saya gitu bisa menjadi pasukan jihad gitu kaum muslimin. Nah motivasinya teh itu, jadi memang punya anak teh harus ambis, kadang ih lebay banget, iya emang harus lebay gitu ya, kadang kita mah kan suka, kadang saya tuh suka ngomong juga sama diri sendiri, ai dulu sekolah mah ambis gitu ya, belajar mati-matian, kuliah juga ambis gitu ya, asa kalau dapat nilai jelek teh malu, masa nggak punya anak nggak ambis, ya harus ambis gitu. Nah kemudian nah jangan sampai kita menjadi orang yang mandul. Nah Ibu, kalau kita selama ini kan mindsetnya orang mandul teh apa sih? Orang yang nggak punya anak ya. Ternyata dalam Islam, orang yang mandul itu bukan orang yang nggak punya anak. Nah, jadi dikatakan, tahukah engkau siapa yang mandul? Rasul bertanya, para sahabat menjawab, orang yang mandul itu orang yang tidak mempunyai anak. Nah, tapi kata Rasulullah, orang yang mandul itu ialah orang yang mempunyai anak banyak, tapi anak-anaknya tidak memberi manfaat kepadanya sesudah ia meninggal dunia. Nah, orang yang mandul teh itu Bu. Jadi orang yang mandul teh bukan orang yang nggak punya anak, tapi orang yang mandul teh orang yang dia tuh punya anak, tapi anaknya malah nggak bisa memberikan dia manfaat ketika dia meninggal. Manfaat yang dimaksud apa? Pahala. Anak orang yang anaknya itu nggak bisa menolong dia di akhirat, yang nggak bisa menaikkan derajatnya di akhirat, nggak bisa, doanya nggak diterima sama Allah, atau bahkan malah menjadi beban ketika di akhirat kelak. Nah, nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mandul, orang yang dari segi fisik punya anak tapi malah nggak bermanfaat. Nauzubillah min dzalik ya Bu, jangan sampai kita seperti itu. Nah, kemudian ikhtiar tadi pertama udah ya, tentukan visi misi. Ikhtiar supaya kita soleh. Visi misi sudah. Kedua, ketika kita sudah menunaikan visi misi, menunaikan hak anak. Hak anak itu ada 3 Bu. 1, memberikan ibu yang solihah. Setiap anak berhak punya ibu yang solih. Gitu. Setiap anak berhak punya ibu yang soleh. Nah ini sebetulnya harusnya tugas bapak-bapak. Sebelum menikah nih, bapak-bapak harusnya cari nih istri yang mana nih, ya, perempuan mana nih yang bisa kira-kira bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak saya. Gitu. Nah, karena di sini audiensnya ibu-ibu, nah kita pantaskan diri menjadi ibu yang solihah. Anak-anak kita tuh berhak Bu punya ibu yang solih. Jangan sampai anak-anak kita merasa menyesal memiliki kita karena apa? Karena kekurangan kita dalam menjalankan syariat Islam, ketidaktahuan kita terhadap ilmu, atau misalnya kita memang zalim kepada anak. Nah, kita pantaskan diri kita menjadi ibu yang solih sehingga kita bisa menunaikan hak kita terhadap anak. Kemudian yang kedua, memberi nama yang baik sebagai doa. Nah ini insya Allah ibu-ibu sudah pada paham ya. Kemudian mengajarkan kitabullah. Nah kalau kita tidak menunaikan hak 3 ini, maka disebut sebagai orang tua yang durhaka. Jadi kalau kita sering dengar dulu ada istilah anak durhaka, nah dalam Islam tuh ada sebetulnya istilah orang tua durhaka. Yaitu apa? Orang yang tidak menunaikan hak anak.
Nah, jadi zaman Umar bin Khattab itu, Bu, ada seorang laki-laki, dia mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Nih, kalau bahasa kita mah ya, nih Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab nih, kasih tahu nih anak saya gitu ya, anak saya ini durhaka sama saya gitu, anak saya teh bandel. Coba nih kasih tahu nih, nasihatin dia gitu. Nah, terus si anak teh nimpalin ke Umar bin Khattab, bukankah apa sih namanya, orang tua pun ada yang durhaka ya gitu. Bukankah orang tua ada yang durhaka? Bukankah ada hak-hak anak yang harus ditunaikan? Umar bin Khattab jawabnya iya gitu. Nah, itu apa hak-haknya? Yaitu memberikan ibu yang soleh, memberikan nama yang baik, mengajar kitabullah. Nah, si anak teh bilang, bapak aku teh tidak menunaikan hak itu. Dia memberikan ibuku seorang kafir, ibunya kafir. Dia kasih nama anaknya itu Ju'lan. Ju'lan teh artinya tikus ya, curut gitu. Dikasih nama, dia memberikan aku nama yang buruk dan dia tidak mengajarkanku satu ayat Al-Quran pun. Nah, yang sekarang dimarahin bukan anaknya, malah bapaknya. Nah, itu kenapa? Karena bapaknya nuntut anaknya jadi berbakti, padahal orang tuanya tidak berbakti kepada anaknya, orang tuanya malah durhaka. Karena apa? Karena tidak menunaikan hak anak. Sebetulnya ada beberapa versi ya. Ada yang mengatakan yang pertama itu bukan memberikan ibu yang solihah, tapi mencintai ibunya. Tapi ya kurang lebih seperti inilah, Bu ya. Hak-hak anak, memberi ibu yang solihah, mencintai ibunya, memberikan nama yang baik, mengajarkan kitabullah, ini harus ditunaikan oleh orang tua. Nah, jangan sampai kita menjadi orang tua yang hanya bisa menuntut anak kamu tuh harus berbakti kepada umi sama abi gitu ya, tapi hak anak sendiri tidak disampaikan. Kita sendiri nggak ngajarin Al-Quran ke anak, malah kita wakilkan gitu. Padahal tidak semua ilmu, tidak semua hal itu bisa kita wakilkan, Bu. Ada yang namanya takdib, ya, adab itu seharusnya yang ngajarin itu orang tua, bukan guru. Nah, cuma kalau sekarang kan banyaknya guru ya, gitu. Nah, itu banyak hal-hal yang kita miss, kita sering mewakilkan kepada orang lain, terus kita nuntut ke anak untuk berbakti gitu, padahal kita sendiri tidak menunaikan hak anak. Nah, apa saja yang harus diajarkan? Nah, ini ada banyak sebetulnya, cuma saya ringkas ya, Bu ya. Mengajarkan kitabullah itu bisa dirincinya kurang lebih ada 6. 1, tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Tauhid kepada Allah itu maksudnya kayak gimana, Bu? Kita ajarkan Allah itu menjadi number one dalam kehidupan kita. Atau dikit-dikit semuanya dikaitkan ke Allah. Misalnya, kalau misalnya masih kecil, ajarkan Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang mempertemukan Umi dan Abi, gitu ya. Kalau kita sakit, doanya, kalau kita sakit yang menyembuhkan siapa? Allah, gitu ya. Atau misalnya, yang memberikan rizki adik makan siapa? Allah. Nah, itu harus diajarkan. Itu sehingga dia merasa Allah itu adalah sosok yang senantiasa terlibat dalam kehidupannya. Sebentar ya, Bu, ini kurang. Masya Allah ya, teman-teman, bila udah ada muncul nih pertanyaan boleh di komen dulu ya, atau Ya, boleh dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kita nanti buka sesi tanya jawab. Mangga Teh Tipa lajengkeun. ya. Tadi apa tadi ya? Oh ya, tauhid. Kemudian ajarkan tauhid kepada Allah, mengesahkan itu hanya kepada Allah. Tidak boleh kemudian akhirnya mensekutukan Allah. Ya kayak contoh sekarang tuh di Instagram tuh yang apa? Langit bisakah kau turunkan hujan gitu ya. Itu hati-hati, khawatir tuh masuknya ke syirik gitu ya. Ajarkan ke anak, jadi anak tuh peka hal-hal yang berkaitan dengan ketauhidan gitu. Kemudian akhlakul karimah, ajarkan kepada anak berakhlak baik itu semata-mata karena Allah. Kita berbuat santun tuh karena Allah menyukai yang santun, karena Allah Al-Halim, Allah itu Maha Penyantun. Ada orang yang terhindar dari api neraka, yaitu Al-Hayyin, orang yang santun, Layyin, orang yang santun, Hayyin, saya lupa ya, jadi lupa itu orang apa. Ada Sahal, orang yang memudahkan urusan orang lain, Al-Qorib, orang yang dekat, dan sebagainya. Jadi sampaikan akhlakul karimah. Kemudian sampaikan juga fikih sholat, misalnya toharoh,
menutup aurat dan sebagainya. Sampaikan pula kisah-kisah Nabi dan orang soleh. Sampaikan kultur sunnah dan khilaf ulama. Nah ini penting ya Bu ya. Kultur sunnah khilaf ulama itu apa maksudnya? Kita sampaikan bahwasannya kita itu berbeda-beda. Bisa jadi kita sesama muslim, tapi bisa jadi aplikasi syariatnya berbeda-beda. Ada orang yang pakai kunut, ada orang yang nggak pakai kunut. Ya, ada orang yang pakai cadar, ada orang yang nggak pakai cadar, ada orang yang sholatnya begini, ada yang enggak. Nah itu perlu diajarkan ke anak. Kenapa? Karena saat ini salah satu permasalahan umat itu adalah kita terpecah-pecah dengan berbagai masalah-masalah yang sifatnya sebetulnya cabang. Nah, kita kurang kurang bersatu, kurang terjalin. Ini perlu diajarkan ke anak. Supaya apa? Anak kita terbiasa dengan perbedaan. Kemudian sampaikan pula keutamaan ukhuwah, bersilaturahmi dengan sesama muslim dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita ajarkan. Nah, ketika kita mengajarkan itu, maka sebetulnya hakikatnya kita sedang menunaikan hak-hak anak. Masalah nanti itu endingnya anak teh aplikasi atau taat atau enggak itu nanti belakangan pas dia sudah balik. Tapi ikhtiar sebelum balik kita sampaikan 6 ini kepada anak. Ya. Kemudian sebentar. Ini harusnya yang ketiga ya. Sebentar, ini apa tadi? Oh, ini yang ketiga harusnya. Yang ketiga itu menjadi orang tua yang soleh. Ikhtiar kita untuk akhirnya membuat anak kita menjadi soleh, kita harus menjadi orang yang tua yang soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh lahir dari orang tua yang soleh. Sekalipun, maksudnya gini, susah Bu, kita mengharapkan orang anak kita soleh kalau kita nggak soleh. Kamu nih sholat, bla bla bla, tapi orang tua yang nggak sholat. Menutup aurat, tapi orang tua nggak menutup aurat. Ngaji, tapi Umi juga nggak ngaji, gitu ya misalnya. Jangan lihat gadget aja, Umi juga lihat HP aja, misalnya kayak gitu. Nah ini nggak bisa, harus kita memantaskan diri kita dulu, baru kita anak menjadi. Kenapa? Karena anak itu bisa gagal dalam mendengar nasihat, tapi anak tidak akan gagal dalam meniru. Ya, anak tuh Bu, kalau kita ngoceh bisa jadi dia nggak denger gitu ya. Apa sih gitu ya, berisik gitu, bisa dicerewet. Tapi dia kalau niru itu dia gampang banget. Gitu. Bisa jadi Umi mah gini, nyuruh aku begini, Umi juga begitu gitu ya. Nah, itu sering terjadi. Nah, makanya kita harus memantaskan diri menjadi orang yang tua yang saleh. Kalau kita pengen anak kita menjadi hafiz Quran, ya sekalipun kita mungkin dari daya hafalannya mah udah berkurang ya Bu ya, seenggaknya kita contohkan bahwa kita lekat dengan Al-Quran gitu, supaya anak kita mencontoh. Nah di sini ada quotes dari Ustadz Umar Mita. Nah anak itu bayangan orang tua, lurusnya bayangan itu berbanding lurus dengan lurusnya benda. Kalau kita pengen anak kita soleh, kitanya harus soleh dulu, nggak bisa menuntut kebalikannya. Nah, ini sebetulnya ada teorinya, ini saya dapat dari Ummu Balkis ya. Kenapa memang akhirnya harus orang tua soleh? Karena anak itu kalau dilihat, itu dia berpengaruhnya 89% itu indera penglihatan. 10% indera pendengaran, 1% indera lain. Nah, ini 89 indera penglihatan itu dari siapa? Ya dari contoh orang tuanya dan orang-orang sekitar dia hidup gitu. Jadi memang akhirnya kita harus memantaskan diri menjadi orang yang soleh supaya ditiru oleh anak. Kadang malah Bu, kita nggak nyuruh pun kalau kita contoh terus, kita rutin mencontohkan, anak tuh nurut gitu, ikut. Kayak anak-anak kita masih kecil ya Bu, kita kan belum nyuruh anak kita sholat. Umur 2-3 tahun, tapi kadang-kadang ikut sendiri gitu, padahal kita nggak nyuruh. Nah itu salah satu bukti anak tuh terpengaruh dari contoh orang tua. Nah, kemudian yang keempat, ini mohon maaf salah ya, bukan yang ketiga, belajar dan aplikasikan ilmu pengasuhan. Tadi kita sudah tentukan visi misi, sudah tahu ilmu-ilmu apa saja yang harus disampaikan kepada anak. Kemudian kita menjadi orang yang solih. Nah, yang keempat apa? Harus belajar dan mengaplikasikan ilmu pengasuhan. Kenapa Bu? Kalau kita nggak belajar ilmu pengasuhan, akan sulit untuk memasukkan konten kepada anak. Contoh gini, kita pengen anak itu misalnya paham tentang fikih sholat, tapi kita nggak paham tentang ilmu pengasuhan, kita asal hajar aja. Anak umur misalnya 3 tahun, wah ini harus belajar sholat nih, anak 3 tahun dihajar ilmu fikih sholat, Bu. Mabok nggak? Mabok ya, kan kita nggak paham ilmu pengasuhan.
oh ternyata umur 3 tahun teh dia teh tahap konkret bla 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 gitu ya. Nah, itu harus dipahami, kita perlu belajar pengasuhan supaya apa? Supaya materi Islam itu bisa sampai ke dalam pemikiran dan hati anak-anak itu dengan baik. Gitu. Salah satu penyebab kenapa banyak orang tua yang solih tapi anaknya nggak mau ikut solih seperti orang tuanya, bisa jadi karena ada ilmu pengasuhan yang salah. Misalnya anak dari segi penyampaiannya, misalnya kita ngajak anak nutup aurat untuk yang sudah tamyiz, tapi dengan cara marah-marah, nyindir dan sebagainya. Nah itu malah jadi akhirnya anak tuh nggak enak. Misalnya bonding, kita tidak dekat dengan anak, tidak menjadi tempat ternyaman untuk anak, malah akhirnya kita ngomong teh nggak masuk ke anak gitu. Kita ngomong nggak masuk ke anak, kenapa? Karena kita tidak menjadi sosok yang nyaman untuk anak. Makanya perlu untuk belajar ilmu pengasuhan supaya apa? Akhirnya materi-materi keislaman itu bisa diaplikasikan dan narap ke pribadi anak. Nah, kita belajar dari mana, Bu? Nah, ini ada urutannya. Pertama dari sirah Rasul dulu. Itu lengkap kok, Bu, sebetulnya. Bagaimana Rasul itu ketika menasihati anak itu di waktu-waktu apa aja sih? Nah, itu ada dalam ilmu parenting ala Nabi itu ada. Kemudian dari kitab-kitab ulama. Nah, boleh juga yang ketiga itu misalnya sumber lain seperti pakar psikologi atau parenting. Nah, cuman ini memang akhirnya kita harus memilah-milih ya Bu ya, tidak semua metode parenting itu memang bisa kita aplikasikan, khususnya kalau dia berasal dari barat, karena mindset-nya itu berbeda. Contoh pendidikan seks ala orang barat dengan pendidikan seks ala Islam itu sangat berbeda. Nah itu nggak bisa kita telan mentah-mentah, harus memang akhirnya dipilih-pilih. Seperti itu. Nah ini yang tadi ya fase perkembangan dari anak dalam Islam itu ada fase bayi, ada tufulah anak-anak, ada fase tamyiz itu fase mampu membedakan, fase amrod, fase menjelang balik, fase taklif dan sebagainya. Nah ini kita usahakan paham ini supaya nanti ketika kita menyampaikan materi Islam itu bisa mudah diterima oleh anak dan sesuai dengan perkembangan anak. Nah ini mah rekomendasi aja ya, barangkali ibu-ibu ada yang mau beli buku. Kalau bisa dibahas satu-satu saya juga ilmunya kurang gitu ya dan pasti akan panjang. Nah ini buku-buku yang rekomendasi bagus-bagus. Ini ada Rasulullah Sengguru, ada Prophetic Parenting, Instant Parenting. Ini memang Rasul itu udah lengkap ya Bu. Jadi Rasul itu Masya Allah bukan hanya sebagai seorang suami, seorang kepala negara, tapi seorang pendidik dan ayah. Itu dijelaskan semua. Nah ini kalau yang dari kitab-kitab ulama ya. Ini kalau yang dari pakar parenting atau misalnya orang barat, nah ini saya milihnya yang ini ada buku Saatnya Ibu Menjadi Ibu, ada juga buku Gentle Discipline. Nah, ini perlu akhirnya kita upgrade. Nah, mangga ibu-ibu bisa baca buku, bisa dengerin ceramah video, bisa ikut kajian parenting. Nah, kita update ilmu pengasuhan. Nah, kemudian Nah, yang kelima tadi ya, setelah kita belajar ilmu pengasuhan, kelima itu berikan anak lingkungan terbaik ya. Perkenalkan dia dengan orang-orang soleh. Misalnya kita tuh tadi di visi misi awal pengen ya dia itu menjadi sosok ulama. Perkenalkan dengan ulama-ulama. Guru-guru kita, kenali main ke rumahnya, silaturahmi, silah ukhuwah, lihat kehidupan sehari-harinya, sampaikan ke anak tuh lihat, nah ustadz ini mah begini-begini, atau ustazah tuh lihat ustazah itu mah begitu-begitu gitu ya, atau orang-orang hebat, perkenalkan dia dengan orang-orang yang soleh, teman-teman yang soleh, berikan dia sekolah yang terbaik. Tadi kalau kita mau ngasih sekolah ke anak, pikirkan, nih kalau anak saya masuk sekolah ini imannya aman nggak ya? Akhiratnya terselamatkan nggak ya? Jadi bukan hanya sekadar pikirkan akademis tapi akhiratnya. Kemudian mendekatkan anak dengan majelis ilmu sehingga nanti ketika anak teh sudah menjelang balik dia akan terbiasa dengan kultur menuntut ilmu. Kalau nggak menuntut ilmu seminggu sekali teh asa aneh gitu. Kalau nggak ketemu orang soleh teh asa hampa. Itu dekatkan anak-anak dengan majelis ilmu supaya dia terbiasa mendengarkan nasihat-nasihat, hatinya menjadi lembut dan memang menuntut ilmu itu menjadi sebuah kebutuhan bagi dia. Nah ini ada ini dari siapa saya lupa. Oh ini dari Balkis juga saya dapat. Jadi anak teh Bu dipengaruhi oleh orang tua
lingkungan sama guru. Kalau saya dapat itu di kajiannya Ustaz para parenting nabawiyah itu, orang tua ini porsinya tuh bisa sampai 60%. Jadi kalau mau anak soleh itu memang orang tuanya dulu, kita nggak bisa apa ya, anak tuh kayak mesin cuci. Oh, anak di rumah bermasalah, ya udah ke sekolahin aja biar bersih gitu ya. Nggak bisa, harus sama orang tua dulu dibersihin ya. Orang tua tuh punya pengaruhnya 60%. Kemudian lingkungan itu 20%, guru 20% lagi. Gadget itu harusnya di luar, jangan sampai anak kita digasu oleh gadget. Gadget itu di luar, itu mah selingan aja. Gadget mah hanya sebagai pendukung, bukan sumber utama. Balik lagi, yang utamanya itu adalah orang tua, kemudian keserahkan ke lingkungan dan guru. Gitu ya, ini mempengaruhi anak. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bikin apa ya diagramnya ya Bu ya, ketika kita mengurus anak supaya kemudian anak itu terawat fitrahnya, kemudian bisa menjadi sosok khalifah fil ard. Nah, ini adalah kombinasi 4. Ilmu mumpuni dari orang tua, keteladanan orang tua, kemudian kita menggunakan atau mengaplikasikan pengasuhan dengan cara Rasul, kemudian konten bahan ajarnya. Jadi apa ya? Dipadu-padankan lah. Keempat, ini yang harus kita pahami. Gitu. Nah, ini harus senantiasa ada ketika kita akhirnya mengurus anak. Dan ini memang tugasnya agak berat ya Bu. Maksudnya bukan perkara yang mudah. Bahkan kalau mudah itu menjadi salah satu indikator kita udah ngasuh belum ya. Gitu. Kalau ngasuh ini mudah aja, itu menjadi indikator jangan-jangan selama ini saya belum ngasuh gitu. Nah, makanya memang akhirnya kita harus senantiasa belajar supaya terus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa mengurangi kezaliman-kezaliman kita ke anak, bisa kemudian akhirnya merawat fitrah-fitrah anak. Nah, terus ada setelah itu doa dan tawakal. Nah, ini hal yang penting bahwasanya sebaik apapun gaya pengasuhan kita, balik lagi itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Allah, ya. Karena yang bolak-balikan hati itu adalah Allah. Yang kemudian akhirnya membuat anak kita itu condong kepada kebaikan itu siapa? Allah. Yang menjaga anak-anak kita dari paparan keburukan itu siapa? Allah. Gitu. Mungkin di rumah kita udah memberikan pengasuhan terbaik, tapi kan kita nggak tahu di luar teh anak ketemu sama siapa. Nggak tahu anaknya tiba-tiba ngelihat apa. Maka saat itulah kita harus menggantungkan pengasuhan kita kepada Allah. Mintalah Allah menyempurnakan kekurangan-kekurangan pengasuhan kita. Gitu, karena ya nggak bisa, cuman Allah aja yang bisa menyempurnakan itu semua. Doa dan tawakal kepada Allah. Dan ini saya sedikit cerita ya. Jadi ibu saya tuh orangnya doanya tuh kencang banget. Jadi ibu saya tuh kalau doa tuh gitu, Allah kalau ada sesuatu sama anakku, sesuatu dalam tanda kutip, misalnya maksiat atau apa, kasih tahu ya Allah. Dan emang benar Bu. Jadi Allah itu udah ngasih taunya bahkan sebelum itu kejadian. Jadi Allah tuh kayak misalnya saya dulu ya iseng-iseng pengen pacaran, nggak boleh pacaran ya Bu ya. Saya tuh belum pacaran, baru PDKT. Ketahuan. Iya adik saya belum nyampe ketahuan. Pokoknya setiap kita teh mau ngelakuin sesuatu pasti ketahuan sama orang tua gitu. Nah saya tuh ya Allah ini teh kenapa ternyata memang ibu saya teh doanya tuh ya kayak gitu, pasti ya Allah kalau ada apa-apa teh kasih tahu gitu, dan udah dipreventif duluan gitu. Jadi sebelum terjadi udah ketahuan dulu sama orang tua. Nah itu doa seorang ibu itu harus senantiasa sampaikan gitu, karena memang ya pengasuhan kita tuh pasti banyak kekurangan Bu. Mau seminar seabrek-abrek ya kita ngelakuin, atau buku parenting udah semana-mana juga pasti pengasuhan kita kurang. Nah Allah yang menyempurnakannya. Nah ini libatkan Allah, karena Allah yang bolak-balikan hati manusia. Senantiasa minta kepada Allah Al-Hadi ya, kalau kita doa tuh sebutkan asma Allah. Allah Al-Hadi, Allah yang berikan petunjuk, Allah Al-Latif, Allah yang maha lembut, minta anak kita tuh dilembutkan kepada kebenaran. Allah Al-Jabbar, Allah yang maha perkasa, untuk senantiasa membantu kita dalam pengasuhan. Nah, ini salah satu doa ya. Rabbi habli meladungka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau senantiasa mendengar dan menerima doa permohonan.
Ya jadi kalau kita doa habis sholat, usahakan anak dulu ya, Bu. Doain anak dulu, baru nanti mungkin kita pengen umroh lah, pengen haji gitu ya. Mangga pengen punya rumah, mangga. Tapi kalau saya mah pribadi, anak dulu deh. Anak tuh urutan pertama. Nanti yang ambisi-ambisi itu di belakangan. Karena memang mengurus anak itu sesuatu yang Masya Allah kompleks dan butuh usaha dan apa ya, tangan langit, tangan Allah yang besar gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Ikhtiar kita untuk mewujudkan anak yang soleh itu terakhir adalah evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi sudah sejauh mana ikhtiar kita dilakukan. Nah, ini mungkin dari segi teknis ya. Kalau ada pesan dari Ustadz Ajo Benri, kalau kita mau, nah ini udah diklik belum ya? Nah, satu, kalau kita mau tahu soal pengasuhan, kita tuh udah ikhtiar atau belum. Satu pertama, tanyakan sama diri kita ngerasa sulit nggak dalam pengasuhan? Kalau kita merasa sulit dalam pengasuhan, oh berarti kita ngasuh. Gitu. Berarti memang kita ngasuh. Karena pengasuhan itu sulit, Bu. Bahkan ya, Bu ya, ada buku dari orang Barat, ada pekerjaan itu ada 3. Ada yang namanya pekerjaan mudah, pekerjaan rumit, pekerjaan kompleks. Pekerjaan mudah nih contohnya apa ya? Contohnya menyusun balok. Itu pekerjaan mudah. Pekerjaan rumit contohnya membuat roket. Nah, pekerjaan kompleks itu anak, Bu. Anak itu masuknya bukan pekerjaan rumit sama orang Barat. Anak itu masuknya pekerjaan kompleks. Kenapa? Karena memang sangat sulit, melebihi pekerjaan rumit. Kalau pekerjaan mudah dan rumit itu dia sifatnya bisa diulang. Keberhasilannya bisa diulang. Misalnya gini, kita menyusun balok, keberhasilan kita menyusun balok bisa diulang. Kita bikin roket nih, asalkan kita keberhasilannya bikin 2 kali, 3 kali bisa kan ya. Tapi kalau ngurus anak, belum tentu kita bisa sukses untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, bahkan bisa jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat itu beda-beda porsi keberhasilannya. Gitu. Jadi memang ngurus anak itu sulit. Nah, tadi kalau kita merasa kok kayak anteng-anteng aja, ya kok kayak ngerasa aku teh nggak ada effortnya ya, kok kayak nyantai, adem ayem, nah jangan-jangan kita kurang serius. Sekalipun ini bukan perkara, tapi anakku soalnya berarti aku nggak ngurus ya, bukan gitu. Tapi maksudnya apa sih namanya, menjadi evaluasi bagi kita udah ngurus belum ya? Udah benar-benar memikirkan dengan yang wah gitu ya, dengan pikir yang sampai mengeluarkan tenaga gitu ya, bahkan sampai menangis gitu, sampai gimana ini teh gitu ya. Nah, itu. Terus yang kedua, lihat topik pembicaraan anak. Nah, apa yang dibicarakan anak itu menunjukkan apa yang sudah diasuh, apa yang sudah diberikan ke orang tua kepada anak. Contoh, kalau anak di rumah kerjaannya ngomongin makanan mulu, mungkin ya kita emang ngasuhnya isi makanan aja. Ngobrolin itu sama suami ya, mungkin kita teh, ih mau jalan kemana lagi ya, restoran itu enak ya gitu ya misalnya. Makanan itu tuh enak tapi aduh ya Allah baksonya teh mana enak pisan misalnya gitu ya. Mungkin kita teh di rumah sama kebiasaan ngomongin makanan, bukan ngomongin masalah agama gitu. Ngomonginnya Upin Ipin aja misalnya ya. Upin Ipin. Tapi sekalipun nanti emang ada tahap perkembangan anak yang anak itu memang suka mengulang-ulang ya Bu ya. Tapi misalnya anak tuh umur sekian kerjanya ngomongin gadget aja ya, atau ngomongin di rumah ngomongin Blackpink aja. Nah mungkin emang itu yang kita ajarkan ke anak. Pengasuhan kita kurang gitu. Nah itu kita lihat topik pembicaraan. Tapi kalau topik pembicaraan anak itu kisah siroh ya, apa sih namanya? Ketika kita tanya cita-citanya mau jadi apa, aku cita-citanya mau jadi hafiz Quran, misalnya aku mau jadi panglima jihad. Nah itu bisa jadi mungkin ya kita sudah memberikan yang terbaik untuk anak. Kalau aku cita-citanya mau jadi apa, nak mau jadi selebgram, mau bisa jadi kita itu apa? Bisa jadi memang ada hal-hal yang miss ke anak. Kita kasih anak ke gadget, anak tuh taunya misalnya Ria Ricis, taunya Atta Halilintar gitu misalnya. Nah khawatir itu adalah tanda-tanda atau indikasi kurangnya pengasuhan kita dalam anak atau pengasuhan kita kurang optimal kepada anak. Iya. Nah ini yang terakhir ya, evaluasi. Apa? Mana abinya?
Sok, ya, ntar ya, ada iklan. Nah, ini yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, ini terakhir ada kayak closing statement ya. Ya, sejatinya Bu, tidak ada orang tua yang sempurna. Ya, yang ada adalah orang tua yang senantiasa mau belajar. Nah, tadi kalau kita lihat kayaknya susah ya Bu ya, kamu kalau dipikir-pikir ada 6 step tadi, Masya Allah banyak banget gitu. Nah, tapi kita juga harus memang rasional bahwasannya nggak ada di dunia ini orang tua yang sempurna. Yang pas 6 poin tadi terlaksana secara sempurna memang pasti nggak ada. Jangankan kita, para sahabat aja ketika melaksanakan pengasuhan itu banyak cacatnya, banyak kekurangannya. Seperti contohnya ibunya Zubair bin Awam, Sofia binti Abdul Muthalib ya berarti ya bibinya Rasul, itu ketika mendidik Zubair itu sangat keras. Kalau pakai ilmu parenting Bu, itu udah nggak masuk. Sofia itu mendidik Zubair, itu udah nggak masuk Bu. Tapi Zubair Masya Allah malah menjadi salah satu orang yang satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Artinya apa? Nggak ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Gitu ya. Tapi kalau kita mau senantiasa belajar, menyandarkan segalanya kepada Allah, senantiasa melibatkan Allah dalam pengasuhan, dan sadar bahwasannya anak adalah amanah, maka insya Allah nanti kita pun akan menuai hasilnya dengan baik gitu ya. Makanya minta senantiasa sama Allah untuk akhirnya kita dibimbing untuk mendidik anak menjadi lebih baik dan anak pun dijaga dari segala macam keburukan-keburukan. Ya, paling apa lagi ya? Sudah habis. Ya paling itu dulu Teh Uti. Ya. Yes, Teh. Ya udah, mangga silahkan.